Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk kita semua. Pada kali ini kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang bab 11, yaitu penyelesaian audit dan laporan audit untuk mata kuliah audit internal. Kami beranggotakan 2 orang, yaitu Mbak Nurdaya Sana dengan NIM 1910421069 dan saya sendiri Muhammad Naufal Musatrio dengan NIM 1910421075. Oke, yang dibahas itu jadi ada 5 di sini. Yang akan saya jelaskan itu dari topik pertama sampai ketiga. Nah, topik yang ketiga sampai ke 5 itu akan dijelaskan oleh Mbak Nurdaya. Yang saya jelaskan itu penyelesaian audit, terus tujuan pelaporan audit, laporan audit. Jadi di laporan audit saya akan menjelaskan dari draft laporan audit dan laporan audit individual final. Selebihnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Nurdaya. Oke, langsung aja kita masuk ke materi ya. Jadi untuk materi yang ketiga dan keempat itu bercabang gitu ya. Semoga penjelasan dari kami bisa dipahami dengan baik dan benar gitu. Dan semoga kalian juga cepat memahaminya. Oke, selamat belajar. Oke, lanjut ke materi yang pertama, yaitu penyelesaian audit. Penyelesaian audit itu tahap terakhir dari proses pekerjaan lapangan. Di tahap ini juga auditor mematangkan berbagai temuan yang telah dirangkum selama proses pekerjaan lapangan. Sebelum temuan penting itu dilakukan, jadi sebelum temuan tersebut dikonfirmasikan kepada audite, ada tahapan penting yang harus dilakukan seperti peninjauan. Setelah itu merangkum temuannya, dan yang terakhir itu pertemuan akhir atau exit meeting. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan juga ada 3. Yang pertama itu proses peninjauan, seperti struktur temuan audit. Yang kedua itu penggunaan istilah, dan yang terakhir itu penggunaan ejaan dan tata bahasa yang baik dan benar. Tambahan lain, konfirmasi melalui pembahasan dengan audita dimaksudkan untuk mendapatkan keyakinan bahwa daftar temuan tersebut telah dibuat dengan lengkap, benar, dan akurat. Serta untuk memperoleh tanggapan dan komitmen dari audite dalam menindaklanjuti rekomendasi auditor. Pada saat mengonfirmasi temuan kepada auditor telah menyiapkan berbagai data yang sekiranya dibutuhkan untuk mendukung temuan yang diajukan beserta rekomendasi yang disarankan kepada audite. Setelah proses diskusi selesai, maka auditor meminta jawaban dalam bentuk tertulis beserta dengan kesanggupan audite untuk menindaklanjuti rekomendasi. Dalam hal tanggapan tertulis tersebut, audite juga mencantumkan batas tindak lanjut atas rekomendasi tersebut akan dilaksanakan serta personel yang bertanggung jawab. Penyusunan laporan audit dilakukan untuk mengklasifikasikan antara temuan yang telah terkonfirmasi dan yang memerlukan tindak lanjut, sehingga pada akhirnya tidak semua temuan yang tercantum dalam ikhtisar temuan akan dimasukkan ke dalam laporan akhir. Hasil audit merupakan himpunan hasil pemeriksaan yang terdiri dari temuan-temuan strategis tanpa rekomendasi yang mempunyai dampak bagi audit. Oke, selanjutnya itu tujuan pelaporan audit. Jadi tujuannya itu untuk mengkomunikasikan hasil audit yang telah disusun. Jadi maksudnya itu membuat manajer auditnya menyadari bisnis yang kurang tepat gitu loh. Oke, selanjutnya itu meningkatkan pengendalian internal.
Maksudnya itu mempengaruhi manajer audit atau direksi bahwa dari laporan yang disajikan terdapat rekomendasi-rekomendasi yang tepat. Setelah dilakukan komunikasi-komunikasi pada saat pembahasan rekomendasi dengan tujuan untuk meningkatkan pengendalian internal sehingga manajer dapat dengan mudah untuk menjalankan rekomendasi yang diberikan oleh auditor. Selanjutnya, meyakinkan manajer audit dalam mengambil tindakan. Untuk mengambil tindakan yang tepat gitu loh maksudnya. Yang keempat, memberikan jaminan. Jadi maksudnya memberikan jaminan kepada manajemen bahwa risiko bisnis dikendalikan dengan baik. Yang kelima, memberikan penjelasan kepada manajemen mengenai area-area yang tidak termasuk ke dalam pembahasan dan dijelaskan mengenai pengklasifikasian risiko. Yang keenam, memberikan masukan atau saran kepada manajemen mengenai langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan strategi manajemen risiko. Yang terakhir, mendukung rencana tindak lanjut yang disusun oleh manajemen audit. Oke, selanjutnya itu laporan audit. Jadi di laporan audit ini saya hanya menjelaskan 2. Sisanya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Di laporan audit ini disusun laporan yang terdiri dari draft laporan audit. Yang pertama, berfungsi untuk bahan diskusi yang umumnya pada umumnya laporan yang maksud saya untuk bahan diskusi sebagai bentuk supervisi dan sebagai bentuk partisipasi. Kemudian laporan audit individual final berfungsi sebagai bukti, sebagai media komunikasi, dan mempermudah dalam mengambil langkah-langkah sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Untuk yang draft laporan itu sebenarnya banyak penjelasannya, jadi kalian bisa baca terlebih dahulu di buku audit internal. Itu. Kalau di PowerPoint kami itu hanya versi ringkasnya saja. Untuk detailnya ada di buku. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa kalian pahami. Oke, selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh saudari Mbak Nurdaya. Kepada Mbak Nurdaya, saya persilakan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Noval, yaitu tentang laporan audit. Yang ketiga ini ada laporan triwulan. Pelaporan triwulan dengan menyajikan temuan-temuan yang ringkas dan melaporkan aktivitas selama periode 3 bulan. Laporan triwulan mencakup yang pertama yaitu menyajikan statistik mengenai pekerjaan yang dilakukan dan biaya yang dibebankan dalam departemen. Yang kedua yaitu perencanaan dan pengendalian untuk SKAI. Yang ketiga penjelasan kinerja audit selama 3 bulan. Yang keempat keseluruhan produktivitas per output dalam waktu yang telah direncanakan. Yang kelima ada ringkasan yang jelas mengenai laporan yang diterbitkan. Dan yang keenam yaitu rincian perputaran staf yang ditugaskan. Selanjutnya yang keempat yaitu ada laporan tahunan. Laporan tahunan adalah laporan yang disusun dengan menyajikan ringkasan temuan dan rekomendasi sesuai dengan siklus pelaporan tahunan dan menyajikan pula rencana kerja tahunan dan realisasi dari perencanaan yang telah disusun di awal tahun. Selain mencatat pekerjaan yang dilakukan sepanjang tahun lalu, perencanaan audit tahunan untuk tahun yang akan datang juga disusun dan disajikan. Ada beberapa hal menarik yang menjadi catatan mengenai laporan audit tahunan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pihak yang menerima. Dalam laporan audit tahunan harus diserahkan kepada pimpinan perusahaan tertinggi, misalnya kepada komite dan dewan direksi. Yang kedua yaitu tepat waktu. Dalam periode pelaporan tahunan,
telah jatuh tempo, maka informasi mengenai posisi saat ini harus tersedia untuk anggota komite audit, sehingga informasi yang tersedia tepat waktu. Yang ketiga yaitu manajemen risiko dan pengendalian internal. Pendapat mengenai manajemen risiko dan pengendalian internal secara keseluruhan harus diungkapkan bersama dengan dampak utama dari kelemahan yang material dan cara untuk mengatasinya. Yang keempat yaitu ada format. Untuk format laporan tahunan harus sesuai dengan yang ditetapkan di awal. Itu lingkup, yaitu area-area bermasalah yang dihadapi sepanjang tahun. Yang keenam, pendapat umum. Dalam laporan tahunan disusun lebih dari sekedar pendapat umum. Yang ketujuh, pendapat audit internal. Hasil digunakan sebagai dasar untuk memberikan pendapat audit sebagai salah satu dokumen pendukung kunci dan dokumen penjabaran lain. Yang terakhir yaitu ada kinerja. Data kinerja mengenai audit internal harus didasarkan pada perbandingan antara hasil nyata dan target yang direncanakan. Selanjutnya yaitu hal yang diperhatikan dalam penyusunan laporan audit. Dalam menyusun laporan audit untuk tiap penugasan audit individual, ada beberapa hal yang dipertimbangkan agar dalam penyusunan laporan audit memerhatikan hal penting, seperti yang pertama yaitu penyusunan pendapat audit, yang kedua penyusunan rekomendasi, yang ketiga penyusunan rencana tindakan, yang keempat pendekatan terhadap prosedur klarifikasi audit, dan yang kelima yaitu merancang temuan. Yang pertama yaitu ada penyusunan pendapat audit. Seperti halnya mengidentifikasi kelemahan pengendalian, auditor juga bertanggung jawab untuk menyusun dan mempublikasikan pendapat yang didasarkan pada pekerjaan audit yang telah dilakukan. Ada beberapa hal yang mempengaruhi opini laporan audit, yaitu yang pertama, hasil evaluasi terhadap pengendalian internal, yakni penerapan pengendalian sudah efektif atau belum. Yang kedua, risiko yang ditemukan pada audite, apakah masuk dalam kategori tinggi, sedang, atau rendah. Kemudian yang ketiga yaitu memastikan bahwa pengendalian yang sudah diatur oleh manajemen sudah benar-benar dijalankan sesuai dengan kebijakan manajemen. Yang keempat yaitu kemampuan manajemen dalam mengelola resiko sehingga audite benar-benar menjalankan rencana tindakan. Selanjutnya yang kedua yaitu ada penyusunan rekomendasi. Dalam menyusun rekomendasi audit, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana agar auditor mudah memahami maksud dari rekomendasi tersebut, yang kemudian ditindaklanjuti. Untuk itu, dalam menyusun rekomendasi dalam laporan audit, ada beberapa hal yang sebaiknya mempertimbangkan hal sebagai berikut. Yang pertama, memberikan solusi yang ideal agar temuan yang ditemukan tidak terjadi kembali. Yang kedua, rekomendasi difokuskan pada motivasi untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam mengelola resiko dan peningkatan pengendalian. Yang ketiga, rekomendasi yang disusun juga memperhatikan pengaruh sumber daya agar dalam memperkuat pengendalian yang direkomendasikan dapat dijalankan secara efektif. Selanjutnya, yang ketiga ada penyusunan rencana tindakan. Auditor perlu menyusun rencana tindakan yang disesuaikan dengan kondisi manajemen auditor. Auditor internal juga harus terlibat dalam memantau setiap rencana tindakan untuk dijalankan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Dalam pemantauan dapat menggunakan sistem informasi yang membantu auditor apakah temuan-temuan dari hasil audit sudah benar-benar ditindaklanjuti. Dalam menyusun rencana tindakan, manajemen diizinkan untuk ikut terlibat penuh dalam pengimplementasiannya. Selanjutnya ada pendekatan terhadap prosedur klarifikasi audit. Klarifikasi audit merupakan bagian yang sangat penting dalam penyusunan laporan audit agar laporan audit yang disusun mencerminkan fakta atau potret di lapangan.
sehingga manajemen auditor perlu mengklarifikasikan temuan-temuan yang belum sesuai dengan kondisi di lapangan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam klarifikasi. Yang pertama yaitu menyusun draft laporan yang meliputi pekerjaan yang dilakukan, temuan, dan rekomendasi. Yang kedua, melengkapi kertas kerja melalui diskusi dengan manajemen mengenai temuan audit yang didapatkan. Yang ketiga, menyerahkan laporan dengan membuka kesempatan konsultasi untuk setiap hal yang ada di dalamnya. Yang keempat, meminta manajemen auditor untuk mempertimbangkan rincian laporan dan meminta responnya, kemudian menyusun rencana tindakannya. Yang kelima, menyelenggarakan presentasi ketika laporan didiskusikan. Kemudian yang keenam, meninjau laporan untuk memperoleh hal-hal yang diminta oleh manajemen agar menjadi perhatian auditor. Yang ketujuh, menyusun laporan akhir untuk dipublikasikan secara formal. Kemudian selanjutnya yang kelima ada merancang temuan. Dalam merancang temuan audit yang disajikan secara rinci dalam body report, auditor perlu mempertimbangkan bagaimana menyusun temuan dengan berisi kondisi, kriteria, sebab, akibat, dan rekomendasi. Dalam penyusun temuan audit ada beberapa bagian yang dituangkan, yaitu ada kondisi, kriteria, akibat, sebab, dan rekomendasi. Yang pertama ada kondisi. Kondisi mengidentifikasi seberapa efektif auditor mencapai tujuan atau sifat dan luasnya temuan atau kondisi yang merugikan. Untuk kriteria adalah kondisi yang seharusnya menjawab pertanyaan dengan standar apa hal ini diputuskan. Contoh kriteria yaitu ada tujuan manajemen, standar profesional, hukum, peraturan atau kebijakan, keakuratan, misi, dan perjanjian kontrak. Yang ketiga ada penyebab. Bagian ini mengidentifikasi alasan atas kondisi mengapa temuan ini timbul. Penyebab terjadinya yaitu meliputi prosedur yang tidak memadai, prosedur tidak diikuti, dan pengawasan yang lemah. Yang keempat ada akibat. Bagian ini mengidentifikasi dampak yang nyata dan potensial dari kondisi. Untuk itu dampaknya misalnya seperti peningkatan risiko atau exposure yang ada kinerja yang buruk serta kegagalan untuk mencapai tujuan program. Yang kelima ada rekomendasi. Rekomendasi yang diberikan atau disarankan untuk melakukan kegiatan korektif atas kondisi atau temuan. Hubungan antara kondisi audit dan penyebab dari kondisi tersebut seharusnya jelas dan logis. Jika telah ada hubungan, tindakan yang direkomendasi pasti bisa dan layak diarahkan. Selanjutnya yaitu ada kerahasiaan laporan. Laporan audit internal merupakan laporan internal yang harus didokumentasikan baik dalam bentuk soft file maupun hard file, agar memudahkan dalam penugasan selanjutnya, terutama dalam melakukan pemantauan tindak lanjut. Laporan tersebut juga berisi informasi yang hanya boleh diungkapkan kepada pihak-pihak menerima laporan saja, misalnya komite audit, direksi, dan auditor. Laporan audit diklarifikasikan rahasia, mengingat beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama ada laporan yang mengungkapkan kelemahan yang telah dikoreksi pada saat laporan didistribusikan. Yang kedua, laporan yang mengungkapkan informasi yang sensitif. Yang ketiga, laporan mengungkapkan informasi yang diklasifikasikan sebagai data yang tidak untuk konsumsi publik. Yang keempat, ada atas permintaan atau kebijakan pimpinan organisasi. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.